penyelidikan dan pengumpulan informasi lanjutan. Sementara seluruh personel TNI Polri di distrik Sugapa disiagakan di pos masing-masing guna mengantisipasi gangguan lanjutan dari kelompok bersenjata. Iya, kalau kalian apa tak pasti. Apa itu? Oh, nah. Pihak kepolisian dan TNI menyatakan komitmennya untuk Percepat ke Islam. Percepat ke Islam. Apa nih? Waktu nih. Kalau saya Ya 10 menit atau 5 menit. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai listrik. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda tetap malam hari. ini praktek ini apa ya? Orang Ih, podo ae. diktuni lah, diktuni lah, Itu tapi diktuni apa enggak? yo awal tuh lah ujian praktek aja. Jadi kembali gurunya bilang-bilang bareng tunggunya. Aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan melihat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Kepanannya hanya sekali, jadilah saksi langkah strategis dalam jendela istana setiap Senin hingga Jumat dan jendela istana akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam hanya di Garuda. Indahnya Danau Batu, kuatnya budaya dan hangatnya gotong royong. Desa ke desa Bali, desa brilian yang kaya akan potensi dari budaya pertanian hingga perikanan. Untukmu Indonesia, Senin 30 Juni pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Itu yang banyak Mas. Setiap hari Sabtu pukul 3 sore hanya Anak di ini Garuda TV. pondok kosan. Kos malah ke ono, Nih, ke ono. Yang mah jauh nama anak kos ono. ini kota gede kok, gede banget. Udah lama ya. Ke ono. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di laporan 8 malam Garuda TV. Itu mah gede apa ya? Pemirsa Presiden Nah, Prabowo rumah Subianto banyak, khusus meresmikan bagi. proyek ekosistem baterai kendaraan listrik. Ngisor iku oman sing duwe. Proyek ini merupakan Oh, kok sing dhuwur ya? Dhuwure, kos. kos. Integrasi dari hulu hingga hilir. Kalau kampus pun yang gitu. Dak. Presiden Republik Orang Indonesia menit malah. diagendakan akan melakukan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik berintegrasi. Apa? Jadi Masjid Agung. Tadi Masjid Agung kampusku. Masjid Semarang itu. Tahu. Ekosistem baterai mobil milik Indonesia. Selama ini kan kita minoritas. Jadi sekarang kita Ya, cuma makan tuh. satu lagi informasi. Orang sebelum kita bangun ekosistem orang baterai untuk mobil, tapi ke depan kita biasa. akan bikin ekosistem baterai untuk Tak kos loh kok. Alam sih. selama ini motor listrik motor kita sekitar 140 juta yang di jalan. Ini sebagian untuk bagaimana melakukan subsidi terhadap pemakaian BBM dalam rangka mendorong transisi energi. Juni adalah kita akan melakukan groundbreaking untuk ekosistem baterai mobil CTL yang kerjasama dengan Baterai mobil. Setelah itu kita akan masuk pada tahap berikutnya lagi. Proyek ini menjadi bagian dari inisiatif besar bernama Indonesia Grand Package untuk menjadikan Indonesia pemain kunci global dalam rantai pasok baterai EV. Proyek ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia
apa ini? Fashion. Saking dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor di era energi terbarukan. Laporan Fani Ahmiyah, Yudis Alam, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sheryl Cuanda menyampaikan dukungan masyarakat Maluku Utara pada program pro rakyat pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Sheryl menyampaikan harapan besar agar adanya proses hilirisasi energi tidak melupakan pembangunan infrastruktur dan tetap menjaga kelestarian alam Maluku Utara. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri kabinet merah putih pada peresmian groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik, Gubernur Maluku Utara Sheryl Cuanda menyampaikan dukungan masyarakat Maluku Utara pada program Presiden Prabowo Subianto. Sheryl menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh kelancaran proyek industri baterai dan juga mencakup 5 subproyek besar di Halmahera Timur. Namun Sheryl menekankan agar pembangunan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Maluku Utara. Kami seluruh masyarakat Maluku Utara menitipkan harapan agar bumi Maluku Keraha dalam arus transformasi ini tetap menjadi tanah kehidupan yang adil, makmur dan Kaji orang kuno nih lah. Ada Prabowo. Nih. karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Kami sangat mendukung semua program pro rakyat dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih kami Maluku Utara mendapat 2 titik utusan yang Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan serah terima kunci program renovasi rumah tidak layak huni di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam program itu pemerintah tidak menggunakan dana APBN. Didampingi Yayasan Buddha Suci, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muhammad Syarif menyerahkan secara simbolis kunci program renovasi rumah tak layak huni di Wilayah Jakarta Pusat. Sekitar 15.500 rumah telah rampung direnovasi dan sudah dapat dinikmati kembali oleh warga Johar Baru. Meninjau langsung beberapa rumah yang selesai direnovasi. Kubu aja. Program renovasi rumah tak layak huni ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hunian yang layak bagi rakyat Indonesia. Membangun 1 juta hunian layak huni per tahun untuk menjadi target jangka pendeknya. ya Pak. Iya kan itu. Indonesia belum memiliki rumah dan 26 juta rumah di Indonesia masih belum mendapatkan layak huni. Sehingga program membangun dan merenovasi rumah layak huni pun terus dibangun oleh pemerintah saat ini. Laporan Sabah di Jakarta. Pemirsa, harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta kembali stabil seusai mengalami lonjakan harga. Sejumlah penjual cabai sedang Naik. Iya. Naik. Naik. Ini dijual kita aja. Jangan. di wilayah Jakarta kembali normal setelah beberapa hari mengalami kenaikan harga. Di pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga cabai rawit merah yang sebelumnya tembus 100 Tanganmu harus ya. kilogram Iya Pak. Tangannya harus.
Jelas terus soalnya Ini aku nih. paling Lebih jadi mau limo, jadi kamu bisa lewat. dan orang biasa wis mengenal Nah iya. Mau di rumah mau lah. Kementerian Keuangan RI meminta para penjual e-commerce untuk tetap tenang lantaran pajak yang dikenakan itu bukan merupakan pajak baru, melainkan penyesuaian administrasi pajak. Kabar mengenai adanya penarikan pajak bagi penjual e-commerce memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal ini bukan merupakan pajak baru, melainkan penyesuaian administrasi pajak, di mana penyesuaian ini memiliki tujuan untuk merapikan sistem yang telah tersedia. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemungutan pajak dari penjual di platform e-commerce ini sebagai bentuk kemitraan strategis. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan berharap e-commerce dapat menjadi mitra strategis dalam pemungutan pajak tersebut. Kementerian Keuangan juga memastikan pajak bagi UMKM tetap berpedoman pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerapkan PPh final sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dalam rencana kebijakan yang akan datang, pungutan pajak bagi penjual e-commerce dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang sederhana, yaitu dipungut melalui marketplace. Komunikasi dengan baik, yang jelas itu bukan pajak baru. Itu adalah sebenarnya lebih kepada administrasi perpajakan, bahwa kita meminta kemitraan dari platform untuk membantu kita menjadi pemungut. Dan selama ini sudah banyak platform yang sudah menjadi pemungut bagi pajak, berbagai jenis pajak seperti Google, Netflix dan sebagainya itu sudah menjadi pemungut selama ini. Nah, kita ingin dibantu satu lagi kemitraan terutama. Karena tadi kan dulu kabel. Jadi ini bukan pajak baru. ini Mandi kabel kan sama tadi. sing selalu Hari jadi ke-79 Bayangkara menghadirkan inovasi robot humanoid dan robot Tapi ini tak sudah kok gak bungkus setengah sebagai bentuk sekolah ya. modernisasi perangkat Kok kuliner luar aja. sebanyak 25 unit robot humanoid dan teknologi dihadirkan pada Hari Bayangkara ke-79. lalu Robot-robot ini merupakan inovasi untuk Dia mendukung apa? fungsi kepolisian, yaitu tanggi ya no Ono-ono desain bu asli pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam, pengumpulan Terus bahan forensik, Tujuannya pengawasan lalu lintas, patroli cerdas, dan Mana wis semester dua. berbahaya seperti bom dan narkotika. Iya, Pembentukan ini menjadi Polri dan dirancang untuk mengambil peran di lokasi beresiko tinggi dan untuk mengurangi paparan bahaya terhadap manusia. wong papat Teknologi ini juga hadir untuk memperkuat nilai Nemo ini. kemanusiaan dalam pelayanan kepolisian. mau ini. yo Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan tarif Rp1 untuk transportasi publik saat peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025. Pemprov Jakarta memberlakukan tarif Rp1 untuk transportasi publik saat peringatan Hari Bayangkara ke-79
yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025. Tarif spesial Rp1 berlaku untuk Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Tarif tersebut berlaku pada tanggal 1 Juli sejak pukul 00 hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya sejak jauh hari sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang detail dan adaptif. Potensi kepadatan yang mungkin terjadi pada ruas-ruas jalan tertentu seperti di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan ruas-ruas jalan sekeliling Monas. Masyarakat diminta untuk menggunakan jalur alternatif yang secara situasional akan diberlakukan. Polisi juga mengimbau kepada perusahaan yang berada di kawasan Monas untuk menerapkan work from home. Ini loro ba? Loro berai. Cepet tuh kira. Iya pasti kalian nih. Melayu loh. Iya hari. Iso ya. Kalau Kan mana kini kenceng. di Iki gini. ayo ibu Iya kencengnya. Ya iso ya. pulang Dinamika ekonomi terkini, yang selopos semua tak lagi abstrak. bal-balan Sulawesi gak tahu nyokot sepatu gitu. Ekonomi Nah, Aku bal-balan aku malah nyokot sepatu. malah cepat sepatu. Gak lucu. Kasarnya berapa? setiap hari Senin, Besok bayi kok malah ke mager. 5 sore, hanya di Garuda TV. Wah, beneran. Kita yang buka. Gimana berjalan? Patah dalam mah. Patah dalam apa ada? Cepat. Patah dalam. Ayo. Kujurung. Gak masuk tangan coba. Ayo lanjut berapa? Kunci malah ada buku aja. Apa sih? Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di laporan dari Garuda TV. Kita ke informasi seputar haji. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Abdul Fattah Nasyad mengunjungi kantor petugas penyelenggara ibadah haji PPIH daerah Jakarta Mekah. Pemimpin Haji Abdul Fattah menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2020. Betul gimana? Ini adalah kunjungan pertama kalinya yang dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umroh Abdul Fattah Nasyad ke kantor PPIH daerah Jakarta. Kehadiran Kemenhan Saudi dan delegasi diterima oleh seluruh tim PPIH Arab Saudi sebagai salah satu petinggi di Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Abdul Fattah Nasyad menyampaikan rasa syukur dan tahniah atau ucapan selamat kepada jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dalam keadaan aman, nyaman, dan selamat. Haji 2025 diwarnai sejumlah catatan teknis. Namun lantaran jumlah jemaah Indonesia sangat besar, hal tersebut sangat dipahami oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Insya Allah kami juga ingin menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Kementerian Haji Saudi Arabia dan tentu saja mendiskusikan apa yang terjadi tahun ini dan kami semua bersyukur Ini pacar atas pertolongan Allah SWT
Dia mana pacar? Minggu ini pacar apa? berjibaku Resek-resek ngarep yuk, suketin jeraput-jeraput. persoalan yang muncul pada saat operasional bisa kita selesaikan bersama-sama. Itu Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia berpesan pada kita dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan sedari awal lebih dini dari mulai sudah ditetapkan oleh kerajaan Saudi ya, dari mulai penetapan kuota kemudian juga penetapan lokasi Langsung tangan aja mbak, waktunya udah cukup pak. kemudian persiapan kontrak penentuan jamaah pelunasan dan lain-lain memang disarankan bisa dilakukan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders yang terkait Tumbang nomor TV, tumbang TV. 1447 Hijriah dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk itu. Pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki fase akhir pemulangan, Kementerian Agama pun menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam pertemuan itu mereka meminta pemerintah Indonesia mempersiapkan pelaksanaan haji lebih dini sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Pelaksanaan haji 2025 segera berakhir. Saat ini masih dalam proses pemulangan jemaah ke tanah air. Namun sejumlah langkah untuk pelaksanaan haji tahun depan mulai dilakukan. Mulai tahun depan, penyelenggaraan ibadah haji akan dipegang sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Haji, menggantikan peran Kementerian Agama. Pada masa transisi ini, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi berpesan kepada pemerintah Indonesia untuk menyiapkan penyelenggaraan haji 2026 sedini mungkin. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyampaikan pesan ini usai bertemu dengan Deputi Bidang Perhubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Hasan Munakirah. Melalui pertemuan itu, Hilman berharap penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang bisa berjalan lancar serta lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Penetapan lokasi di masyarakat, kemudian persiapan kontrak penentuan jamaah, pelunasan dan lain-lain memang disarankan bisa dilakukan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders yang terkait untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriah dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk itu. Adapun pemerintah Arab Saudi telah memberikan lini masa atau timeline penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Info tahapan haji tahun depan itu diberikan pada pertemuan penutupan penyelenggaraan haji 2025 di Mekah 8 Juni lalu. Laporan tim liputan Garuda TV. Usai pelaksanaan haji 2025, pemerintah Arab Saudi mulai membuka kembali visa umroh. Jemaah umroh dari berbagai penjuru dunia pun kini mulai padati Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menetapkan 15 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 11 Juni lalu sebagai hari pembukaan musim umroh. Penerbitan visa umroh juga sudah dimulai sehari sebelumnya. Jadwal ini mengacu pada kalender umroh resmi untuk musim 1447 Hijriah yang diumumkan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kalender ini memuat tanggal-tanggal penting penerbitan visa, kontrak dengan agen asing dan batas masuk serta keluar jemaah asing. Masjidil Haram di Mekah memang tak pernah sepi dari jemaah, meskipun puncak keramaian terjadi saat musim haji. Setelahnya langsung disambut oleh jemaah umroh dari berbagai penjuru dunia. Jemaah yang datang dari berbagai belahan dunia, diantaranya ada Pakistan, Turki, Bangladesh, India, termasuk juga Indonesia. Sejumlah orang yang datang ke Masjidil Haram merupakan jemaah umroh maupun jemaah haji yang masih ada di kota Mekah untuk melakukan tawaf wadah. Diketahui pemerintah Arab Saudi menutup umroh selama berlangsungnya musim haji. Umroh ditangguhkan hingga 14 Zulhijjah atau 10 Juni lalu. Pemirsa, fase pemulangan jemaah haji telah berakhir. Saat ini telah dimulai fase pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke tanah air. Proses pergerakan Tiket mulai jemaah haji juga. dari Mekah ke Madinah akan berlangsung hingga 2 Juli mendatang. Iya, Mbak, ya. Selain menerima jemaah dari Kos Semarang, Mekah ke oh, Madinah juga dosen kini baru. terus berjibaku
melayani kepulangan jemaah dari kota Nabi ke tanah air. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Hilman Latif, untuk pelayanan tahap akhir berada di Medina. Ia juga meminta seluruh jemaah untuk terus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, baik saat perjalanan dari Mekah ke Medina maupun saat berkegiatan di Madinah. Hilman juga meminta petugas untuk tetap siaga meski kondisi sulit memadai. Nah, Untuk di Madinah, Makasih, Mas. pesan kepada jamaah ya, karakteristiknya agak berbeda Untuk orang dengan Mekah. hotel-hotel. Nah. Tentu saja tidak sebesar di Makkah, tidak ada lobi yang luas ya, kemudian juga tidak bisa nyuci baju seperti di Makkah ya, kemudian tidak ada musola cukupnya di Markaziyah gitu ya. Oleh karena itu prinsipnya untuk tinggal di Madinah itu adalah berbasis kontrak hotel ya, dan banyak sekali kontrak hotel yang dilakukan itu adalah bentuknya blocking time gitu ya, dan ini juga mungkin jamaah banyak yang belum memahami konsep tersebut. Sementara operasional haji 2025 akan berakhir pada 11 Juli setelah seluruh jemaah haji di Medina kembali ke tanah air. Laporan tim liputan Garuda TV. Pemirsa, sebanyak 90 jemaah haji asal Embarkasi Surabaya meninggal dunia saat menjalankan prosesi ibadah haji. Mayoritas yang meninggal dunia berkategori lansia dan berisiko tinggi dengan memiliki berbagai riwayat penyakit. Kedua jemaah haji asal Embarkasi Surabaya yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci maupun saat proses keberangkatan ke Tanah Suci bertambah menjadi 90 orang. Dengan rincian 82 jemaah wafat di Tanah Suci, 4 orang meninggal di Rumah Sakit Haji Surabaya sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. 2 orang meninggal di pesawat saat hendak mendarat di tanah air, dan 2 orang meninggal di Rumah Sakit Haji saat kepulangan. Sekretaris PPIH di Embarkasi Surabaya Sukiyo membenarkan jika jumlah kematian pada jemaah haji di Embarkasi Surabaya bertambah. Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 90 orang jemaah haji di Embarkasi Surabaya yang meninggal dunia. Mayoritas berusia lanjut dan masuk kategori risiko tinggi. Kisaran. Ada yang meninggal di Arab Saudi, mayoritas di Arab Saudi, ada yang meninggal di pesawat ikan, kemudian di ya, beberapa yang meninggal di rumah yang istri, yang usianya juga sudah lanjut dan sudah memiliki riwayat penyakit dari rumahnya. Sementara itu, kebanyakan jemaah haji di Embarkasi Surabaya saat ini sudah memasuki fase kedatangan gelombang kedua. Berbeda dengan gelombang pertama yang baru berangkat, gelombang kedua ini seluruhnya diterbangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Jam 11. Turun. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar lomba mewarnai dan melukis untuk anak-anak dan difabel. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di laporan data malam Garuda TV. Balik ya. Tuh, sana. Dari gimana? Jadi kami anak power. Bangsa kita menghadapi tantangan besar. Hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu
siang hanya di Dian. Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar lomba mewarnai dan melukis untuk anak-anak dan difabel. Mengusung tema semangat polisi sahabat anak, acara ini menjadi ruang ekspresi sekaligus wujud nyata Polri dekat dengan masyarakat. Peserta mengikuti lomba mewarnai dan melukis dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 yang berlangsung pada Minggu pagi 29 Juni 2025. Para peserta lomba meliputi anak jenjang TK, siswa difabel, siswa SD, dan anak difabel. Mengusung tema Polri untuk masyarakat dengan subtema Polisi Idolaku, Polisi Sahabat Anak, Polisi adalah pahlawan. Perlombaan ini diselenggarakan gratis bagi peserta. Bahkan, peserta disiapkan perlengkapan mewarnai seperti meja lipat, krayon, sketsa gambar, dan goodie bag. Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Karol Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Gatot Repli Handoko, sebagai wujud kehadiran Polri untuk masyarakat dan memberi wadah aspirasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memberikan saran kepada Polri. Menyambut Hari Bayangkara yang ke-79, kami Polri ingin berbagi kebersamaan dengan adik-adik TK, melukis dan mewarnai. Di sini hadir sekitar 158 peserta, semua dari tingkat SD, TK, dan juga difabel. Jadi harapannya di hari ulang tahun Polri yang ke-79 ini, benar-benar kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Sesuai dengan tagline kami, Polri bersama masyarakat. Suasana perlombaan yang penuh semangat tak hanya sebagai ajang ekspresi, setiap peserta ini bersaing untuk memperebutkan piala dan Naila, salah satu juri lomba mewarnai dan melukis ini menyampaikan bahwa penilaian yang diberikan sesuai dengan warna, bentuk, dan kesesuaian tema. Baterai listrik, industri baterai listrik. Honda